Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahriyadi, Prodi S1 Arsitektur, ingin mereview sedikit materi pendidikan anti korupsi. Jadi, pada pertemuan pertama, membahas korupsi dan integritas. Nah, definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption. Corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corrupti atau corrupti dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Lalu, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kuasa dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, adapun integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian, di pertemuan kedua, membahas faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi terbagi jadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor internal aspek sosial, yaitu perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Lalu ada faktor eksternal, ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politis, aspek organisasi. Korupsi dalam perspektif teori. Penyebab korupsi dapat diuraikan dalam konsep atau teori yang diperkenalkan oleh Mark Horshager, yaitu greedy atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Greedy dan need adalah faktor internal, sementara opportunity dan exposure adalah faktor eksternal. Dalam teori ini dikemukakan bahwa seseorang cenderung melakukan korupsi karena serakah dan memiliki kebutuhan yang mendesak, seperti biaya pendidikan atau kesehatan. Di pertemuan ketiga, dampak masif korupsi. Nah, dampak masif korupsi ada dampak ekonomi, contohnya lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian, ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, contohnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Lalu ada dampak birokrasi pemerintahan, contohnya matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Kemudian ada dampak terhadap politik dan demokrasi, contohnya hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Lalu dampak terhadap penegakan hukum, contohnya hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Lalu ada dampak terhadap pertahanan keamanan, contohnya lemahnya garis batas negara. Kemudian dampak kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan. Di pertemuan keempat, membahas nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi. 1. Kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kedua, ada kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Ketiga, kemandirian. Kemandirian bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, kedisiplinan.
Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Ketujuh, kesederhanaan. Dengan gaya hidup sederhana, mahasiswa dibiasakan untuk hidup hemat, hidup sesuai kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Delapan, keberanian. Untuk menumbuhkan sikap keberanian mahasiswa, dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Kesembilan, atau yang terakhir, keadilan. Adil adalah sama berat, tidak boleh berat sebelah, dan tidak memihak. Karakter adil perlu dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, di mana permasalahan semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan. Adapun prinsip-prinsip anti korupsi. Contohnya, 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Kewajaran, 4. Kebijakan, 5. Kontrol kebijakan. Di pertemuan kelima, kita membahas upaya pemberantasan korupsi. Nah, ada konsep pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian prinsip, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mengatasi korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Pemberantasan korupsi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik korupsi yang merugikan. Lalu ada juga berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Contohnya, pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi, dan kerjasama internasional. Di pertemuan ke-6, kita membahas gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi, contohnya tingkatkan transparansi kerjasama, timbal balik, bagikan data. Lalu ada instrumen internasional pencegahan korupsi, contohnya United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC. Telah diratifikasi 186 negara. Penandatanganan pertama kali dilakukan pada konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Adapun tindakan untuk memperkuat kerjasama internasional: 1. Peningkatan komunikasi, 2. Pelatihan bersama, 3. Pembentukan jejaring. Kemudian, di pertemuan ke-7, kita membahas gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi merupakan fenomena di mana lembaga negara, masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Gerakan ini dilakukan baik dalam skala nasional maupun lokal, dan biasanya melibatkan kerjasama antar pihak, termasuk sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, BUMN, atau badan usaha milik negara, dan masyarakat sipil. Contoh sektor publik pemerintah, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melaksanakan gerakan dan kerjasama dalam rangka pencegahan korupsi di sektor publik. Gerakan dan kerjasama anti korupsi dilakukan di berbagai jenis pelayanan publik, terutama yang rawan dengan korupsi. Selanjutnya di pertemuan ke-8, yaitu tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekadar melahirkan suatu peraturan undang-undang, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Lalu, di pertemuan ke-9, yaitu perkembangan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindak ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan, bisnis, atau lembaga lainnya untuk tujuan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Gratifikasi adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai
seperti uang, barang, atau layanan. Jenisnya seperti gratifikasi uang tunai, barang, jasa, atau fasilitas dan jabatan. Tindak pidana pencucian uang. TPPU adalah proses ilegal untuk membuat uang yang berasal dari kegiatan kriminal menjadi tampak sah. Adapun obstruction of justice, suatu tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses tersebut selesai. Juga ada whistleblower dan justice collaborator. Whistleblower atau WB adalah individu yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya tanpa terlibat dalam tindakan ilegal tersebut. Sedangkan justice collaborator atau GC adalah pelaku tindak pidana yang mengakui perannya dalam kejahatan, memberikan keterangan signifikan dalam proses peradilan. Kemudian ada cyberpungli. Cyberpungli atau Satgas Cyberpungli memainkan peran penting dalam memerangi kejahatan korupsi di Indonesia dengan menghapus pungutan liar dari layanan publik. Dan di pertemuan ke-10, yaitu korupsi dan pelayanan publik. Pengertian dan unsur-unsur pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Unsur-unsur pelayanan publik. Pasal angka 1 Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. 1. Kegiatan atau rangkaian kegiatan. 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Untuk setiap warga negara dan penduduk. 4. Berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. 5. Disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun kategori pelayanan publik, 1. Pelayanan barang publik, 2. Pelayanan jasa publik, 3. Pelayanan administratif publik. Kemudian ada etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang ukuran atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada pengawasan terhadap pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Nah, pengawasan pelayanan publik dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal memiliki pengawasan Melaka, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat. Sedangkan pengawasan eksternal memiliki Ombudsman dan DPR atau DPRD. Di pertemuan ke-11 dengan materi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peranan mahasiswa dan keterlibatan. 1. Lingkup diri sendiri. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Kedua, lingkup keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Ketiga, lingkup kampus. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Keempat, lingkup masyarakat sekitar. Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. 5. Lingkup lebih luas atau global. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal, nasional, atau bahkan global. Pertemuan ke-12 dengan materi model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Korupsi dan anti korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai perspektif yang pada hakikatnya saling melengkapi seperti sebuah puzzle. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam mata kuliah. Metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi. 1. In-class discussion. Tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membangun kerangka berpikir, kegiatan penyampaian oleh dosen dan mendiskusikan konsep-konsep yang terkait korupsi dan anti korupsi. Kedua, case study.
Tujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep yang diberikan. Kegiatan contohnya mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. 3. Skenario perbaikan sistem. Tujuan memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah serta nyata. Kegiatan dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan video review saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.